Nih kanca desa, ini tuh kok nggak kelihatan ada kupu-kupu kuning itu ya, mana tadi tuh di sana. Keren. Landscape Gunung Sumbing terlihat cukup jelas ya kanca Keren desa. bro. Oke, kanca desa, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di kanal Kilas Desa Negeriku. Teriring doa untuk Anda-Anda semua, semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita berada di Desa Tanjung Anom. Tepatnya saat ini kita berada di Dusun Karangmulyo 2. Nah, kita akan mengajak konco desa semua untuk jalan-jalan menikmati suasana pagi di tengah perkampungan yang masih asri, di tengah perkampungan yang masih sangat rimbun sekali pepohonannya, dan juga suara-suara alam, binatang-binatang alam di pagi hari ini sungguh sangat syahdu sekali, dan tentu bikin konco desa semua kangen dengan kampung halaman. Oke, kita lanjut jalan-jalan pagi hari ini. Oke, kanca desa, suasana pagi di pedesaan yang cukup syahdu, cukup adem sekali ya. Kita dikelilingi oleh pohon-pohon yang masih cukup tinggi, serta suasana pagi dengan suara alamnya, kesunyiannya, ketenangannya yang bikin rileks tentunya. Kanca desa semua, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Nih kanca desa, ini tuh kok nggak kelihatan ada kupu-kupu kuning itu ya, mana tadi. Nah ini di bawahnya, di bawah pohon ini. Nih. Nah itu menurut penelitian ilmiah ya kanca desa, kupu-kupu kuning itu salah satu indikator alami tentang keseimbangan ekosistem. Artinya kalau masih ada kupu-kupu kuning, nah artinya alam di sekitar situ berarti ekosistemnya ataupun
kesehatan ekosistemnya masih cukup terjaga. Nah itu coba konco desa dapat mencari sendiri sumber-sumber yang ataupun referensi yang terpercaya mengenai hal tersebut. Nah ini itu salah satu indikator alami kesehatan ekosistem ataupun lingkungan setempat. Ini namanya buah mojo konco desa kalau istilahnya di Jawa. Kami kurang tahu ya kalau bahasa Indonesianya itu apa, tapi ini istilahnya adalah buah mojo. Buahnya ini dalamnya pahit konco desa, tidak bisa dimakan. Cuacanya sudah mulai cerah untuk desa. Mataharinya muncul dari sana, sebelah sana. Ini sudah mulai cerah. Oh ini perkebunan. Oke, di sebelah kanan kita berjalan ini sepertinya wilayah perkebunan. Perkebunan apa ya ini ya? Durian. Perkebunan durian. Nah ini pohonnya. Masuk kita. Berapa paling? Karena tulisan dilarang masuk toh. Kita masuk konco desa. Kita hanya melihat-lihat suasana. Ini mungkin sing duwe iki sing omahe. Ngono kae. Nah ini sepanjang ini semuanya ditanduri ataupun ditanami pohon durian ya konco desa. Ini memang sentra perkebunan durian. Ini durian semua ini. Ini durian jenis apa kita juga kurang tahu. Ono iwake apa ora? Kayak wisata ya. Ini sepertinya untuk pengairan konco desa. Seperti peralon hitam ya. Kan seperti peralon hitam, kita dan hitam. Oh, ada satu rumah di depan kita. Mungkin yang punya kebun nih mas. Iya. Itu di sana Keren. landscape Gunung Sumbing terlihat cukup jelas ya konco Keren desa. bro. Itu Gunung Sumbing itu kelihatan cukup jelas dari sini. Ini kok rumahnya sepi. Sepertinya kelihatannya sepi ya konco desa. Semoga saja kita kembali keluar di sana tidak terkunci. Ini cukup luas sekali ya konco desa. Dari sana kemudian ini masih ada turun ke sana.
Untuk ya. Tuh, sumbing. Kayak kan sucan kayak berarti. Capung ya konco desa, yang binatang yang mulai langka meskipun di lingkungan pedesaan sekarang perlahan capung itu mulai langka. Seperti halnya tadi kupu-kupu kuning itu juga serangga yang merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas lingkungan. Artinya kalau lingkungan yang masih sehat, kualitasnya ekosistem masih bagus, nah biasanya banyak ditemukan capung-capung seperti itu. Perubahan suhu, perubahan kelembaban, temperatur. Berarti ini setiap desa kui setiap tempat kui Populasi ini masih serangga-serangga alami kaya pupu kaya ngono berarti yang menandakan semakin masih sehat. Oh, Buktinya kaya neng kampung kumbian neng nggon lapangan apa dolanan bal-balan ngono kae. Sore semprange apa capungnya wakil banget toh. Masa kaya gampangane di dolanan dicebleki nggawa apa kaos ngono kae to saking akeh. Saiki kan sangil ditemoni. Iya. Padahal neng jero desa lho. Soalnya sing paling jelas polusi udara. Faktore kan semakin kesini jumlah kendaraan bermotor semakin akeh. Neng wilayahku wis mulai masuk wilayah industri, jadi wis secara tidak langsung merusak ekosistem. Indikator yang paling gampang. Ini ada suara kumbang yang di. Nah ini. Mantap ini. Itu ada kumbang ya konco desa. Itu tidak hanya sekedar hewan serangga biasa, tapi itu memang bioindikator alami, salah satu penanda kualitas kesehatan ekosistem atau lingkungan. Semakin banyaknya populasi tersebut, berarti itu menandakan lingkungan ataupun ekosistem yang kesetimbangannya atau kesehatannya, kualitasnya masih cukup terjaga. Oh, enggak mau. Mana.
Men apik ngono. Nah, oke ya. Ini kupu-kupu putih itu ya kanca desa. Itu juga secara umum yang namanya kupu-kupu itu memang bioindikator alami. Salah satunya menandakan kupu-kupu itu serangga yang cukup sensitif terhadap perubahan lingkungan secara drastis. Iklim, cuaca, suhu, dan lain sebagainya. Nah, di sampingnya juga ada capung, itu juga sama. Kemudian selain sensitif terhadap perubahan lingkungan, artinya di sini masih banyak tanaman inang, tanaman berbunga yang mendukung kehidupannya. Metabolismenya kan butuh seperti itu. Jadi artinya lingkungan di sini masih juga sangat mendukung hewan-hewan alami, serangga-serangga alami yang hidup di alam. Udaranya di sini berarti juga masih lumayan dan cukup bagus ya kanca desa. Karena jika polusi udara tinggi, ini populasi kupu-kupu ini secara drastis juga akan menurun. Sehingga itu disebut bioindikator alami. Beginilah jalan-jalan pagi kita pada kesempatan kali ini. Hal yang sangat penting bagi kita dapatkan dari jalan-jalan pagi kita hari ini, bahwa ternyata di lingkungan tempat kita saat ini mengeksplor itu masih cukup sehat, masih cukup terjaga kesetimbangan ekosistemnya. Itu terbukti dari keberadaannya hewan-hewan alami, serangga-serangga alami yang memang salah satu fungsinya sebagai bioindikator alami kesehatan lingkungan ataupun kesetimbangan ekosistem. Maka dari itu perlunya kita selalu menjaga alam, menjaga keseimbangan ekosistem kanca desa. Pesan dari kita di perjalanan kita kali ini, Kilas Desa Negeriku, edisi Karangmulyo 2, edisi kita berjalan-jalan di kebun durian adalah kita harus menjaga keseimbangan dan kesetimbangan ekosistem. Tetap bersama kanal kami, Kilas Desa Negeriku. Tapi putih kan. Satu suro.